Awas dong kok. Cek cek. Halo halo. Tes, tes, tes. Baik. Kamarana ieu teh? Mohon perhatiannya, acara akan segera dimulai. Agar lebih hikmat pada acara malam ini, dimohon untuk para peserta mengaktifkan kameranya serta on menjaga agar kondusif. Dimohon tidak on mic selama penjelasan materi berlangsung. Yang terhormat Ketua Umum Forum Kajian Mahasiswa Islam Sopan Community Kang Muklis Amsari sekaligus sumber pada malam hari ini, serta hadirin sekalian yang saya cintai, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dalam webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat datang rekan-rekan di webinar ini yang penuh inspirasi. Saya Rizky Muhammad Sofyan dan saya akan menemani Anda dalam perjalanan yang penuh makna ini, yaitu webinar kita yang berjudul Menyambut Bukan Menunggu. Nah, tema ini sangat relevan dengan pemahaman dan bekal ilmu di bulan Ramadan yang akan datang. Adapun rangkaian acara yang terdiri dari beberapa sesi. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga acara inti pemaparan materi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Yang keempat pembacaan doa dan yang kelima penutup. Baiklah, acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara malam yang berbahagia ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita awali acara ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara Feriansah. Kepada yang bertugas, waktu dan layar dipersilakan.
Tes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran yang sangat menyentuh hati. Baiklah, sekarang kita masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi dari pemateri kita yang luar biasa, yaitu Kang Mufis Ansori. Kepada Kang Mufis Ansori, waktu dan layar dipersilakan. Sebentar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat malam teman-teman. Ikhwan akhwat sekalian, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Jika ada yang sedang sakit di antara kita atau keluarga kita, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan kembali sebagaimana sedia kala. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia, mulai dari nikmat yang sifatnya material maupun yang non material. Dan nikmat yang paling agung serta paling utama yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga kita bisa senantiasa menjaga dan mensyukuri nikmat-nikmat itu. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, pemimpin umat yang revolusioner, yang telah menyelamatkan umat manusia yang tadinya berada dalam kegelapan menuju cahaya yang terang benderang,
yang telah mengangkat harkat, martabat, dan derajat manusia yang tadinya berada dalam jahiliyah atau kebodohan menjadi manusia yang memiliki peradaban yang gemilang di bawah naungan Islam. Beliau yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai pula kepada keluarga, kerabat, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita, memegang teguh ajarannya dan memperjuangkan risalahnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada jajaran keluarga besar Forum Komunikasi Mahasiswa dan Forum Kajian Islam yang telah berdedikasi menyumbangkan ide, gagasan, konsep, dan segala hal yang lain yang telah banyak mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, maupun hartanya dalam menyusun dan menjalankan program-program komunitas. Program-program yang dapat memberi kebermanfaatan kepada sesama, serta program-program yang dapat mencerahkan kehidupan, baik kehidupan personal, keluarga, masyarakat, maupun tatanan kehidupan sosial yang lebih luas lagi. Dan terima kasih pula kepada teman-teman semua, Akang Teteh, yang sudah bergabung dan mengikuti salah satu program dan kegiatan kita di penghujung akhir pekan. Mungkin di tengah-tengah kesibukan teman-teman semua setelah menjalankan rutinitas akhir pekan yang mungkin di dalamnya menyita banyak waktu, tenaga maupun pikiran, di sisa waktu, tenaga, dan mungkin kuota juga. Teman-teman tetap menyempatkan untuk hadir dan mengikuti kegiatan kita pada malam ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kang Teteh yang sudah bergabung. Mudah-mudahan forum kita malam ini membawa manfaat buat teman-teman semua serta menjadi obat dari lelahnya hati dalam menjalani hari, menjadi jawaban atas persoalan dan dinamika yang sedang dihadapi. Mudah-mudahan forum ini menjadi wasilah Allah menurunkan sakinah kepada kita semua. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan dalam kehidupan, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan faqihu fiddin, urusan agama gitu. Nah, semoga pengorbanan yang teman-teman semua persembahkan, baik itu waktu, tenaga, pikiran, maupun kuotanya untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini adalah salah satu cara Allah memperjalankan kita dan memuliakan kita dalam memahami urusan agama. Salah satunya mengenai bab puasa. Semoga Allah catat sebagai amal bakti yang bisa kita banggakan, yang menghantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan ke depan, kemuliaan, dan menghantarkan kita pada surganya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semua, di malam hari ini, di sesi pertama, walaupun mungkin tidak banyak materi yang akan saya sampaikan, hanya garis besarnya saja, sependek yang saya ketahui dari ilmu yang saya dapatkan dari guru saya di berbagai literatur saya baca. Menurut kita pada malam ini akan sedikit panjang dan membutuhkan fokus, kira-kira begitu. Dan di sini saya sama seperti teman-teman semua, saya hanyalah seorang pembelajar dan tidak lebih baik dari teman-teman semua. Jadi jika ada salah-salah kata dalam penyampaian dan kurang maksimal, mungkin nanti ada tafsir yang tidak sesuai penempatannya,
ada dalil yang mungkin tidak bisa terverifikasi kesahihannya. Semoga Allah mengampuni saya dan Allah menjaga teman-teman semua dari pemahaman yang salah serta menyesatkan. Nah, jika teman-teman punya dalil dan hujah yang lebih kuat serta dipertanggungjawabkan, maka di forum kita malam ini kita sama-sama saling melengkapi. Kira-kira begitu, bisa dipahami teman-teman? Insyaallah bisa. Nah, baik. Nah, untuk tarhib sesi pertama ini saya mengangkat tema menyambut bukan menunggu. Dan slide yang saya tampilkan ini mungkin dari persiapan tarhib tahun lalu, karena untuk tahun ini belum mempersiapkan secara materi. Mudah-mudahan slide yang di-share bisa sedikitnya membantu teman-teman dalam memahami alur yang saya sampaikan. Nah, kenapa tema ini yang saya angkat? Setidaknya ada beberapa alasan. Dan alasan terbesar adalah karena bulan ini merupakan bulan yang agung. Maaf. Karena tema ini saya angkat karena bulan Ramadan ini adalah bulan dia sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Maka itu selayaknya kita mempersiapkan yang baik untuk kedatangan bulan suci Ramadan ini. Bukan hanya menunggu tapi juga menyambutnya. Cuma pertanyaannya, penyambutan yang seperti apa dengan Ramadan ini? Tentu kami bulan yang mulia, bulannya Allah, maka dalam menyambutnya pun harus dengan cara-cara yang mulia dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Contohnya, bagi kita yang tahun lalu masih punya hutang puasa, maka sebelum masuk kepada Ramadan tahun ini, penyambutan terbaik kita adalah dengan membayarkan hutang puasa kita sebelumnya. Atau jika kita di tahun lalu sholat malamnya masih kurang, tarawehnya masih bolong-bolong, nah di Ramadan tahun ini kita berlatih di sisa waktu yang ada untuk memperbanyak sholat malam. Kenapa? Karena biasanya orang yang sampai kepada garis finish itu hanyalah orang-orang yang melaksanakan persiapan secara maksimal. Jadi penyambutan kita terhadap Ramadan tahun ini sudah seharusnya dan sudah selayaknya dihiasi dengan persiapan amal-amal terbaik. Tidak hanya persiapannya itu sekedar gitu, sekedar ikut tren, sekedar ikut-ikutan yang lain, dan tidak terjebak oleh budaya yang arahnya entah kemana. Salah satunya yang tidak asing bagi kita, khususnya orang Sunda. Di Sunda itu ada budaya munggahan gitu. Nah, di sisi lain budaya ini memang bagus gitu, menjalin silaturahmi dengan keluarga ataupun tetangga gitu kan. Saling memaafkan dan mungkin ada juga yang berziarah ke makam orang-orang yang sudah mendahului kita. Tetapi budaya ini ada distorsi atau pergeseran makna, mengisi munggahan dengan hal-hal yang memang tidak ada kaitannya dengan peningkatan amal kita di Ramadan pada akhirnya. Mengisi hari-hari terakhir menyambut Ramadan ini dengan pesta pora atau hura-hura gitu. Nah, forum kita malam ini semoga sedikitnya bisa merubah cara pandang kita tentang penyambutan bulan yang mulia ini. Dan bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan bekal yang cukup untuk memasukinya. Baik dari segi keilmuan, pemahaman maupun
amalan. Nah, sebelum masuk kepada materi kita malam ini, saya mau tanya ke teman-teman semua, Kang Teteh yang hadir. Selama ini yang kita pahami, bulan Ramadan ini bulan apa sih? Mangga ada yang mau sedekah kata. Bulan Ramadan ini apa sih? Bulan pengampunan, oke. Ada lagi, Teteh, Kang? Bulan yang suci. Bulan yang suci, oke. Yang lain? Bulan pengampunan, bulan yang suci. Bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh berkah. Puntennya ya rada ya suara rada. Bulan yang penuh ampunan. Bulan yang penuh ampunan. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Bulan di mana dosa kita diampunikan, bulan di mana kita berburu pahala. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah sedekah dan menyampaikan pendapatnya. Betul apa yang dikatakan teman-teman tadi, bahwa bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala pada setiap amalan. Bulan Ramadan adalah bulan rahmah atau bulan kasih sayang. Lalu bulan Ramadan ini sebagian ulama menyebutnya juga sebagai bulan itqu minan nar atau bulan terselamatkannya dari minan nar, api neraka. Jika boleh saya analogikan, jadi bulan Ramadan ini jika diibaratkan 12 putra Nabi Yakub, bulan Ramadan ini adalah Nabi Yusuf. Karena keutamaan dari Yusuf, dari Nabi Yusuf, putra Nabi Ayub yang 11 yang lainnya Allah ampuni. Nah, melihat betapa agungnya bulan Ramadan ini, menurut hemat saya sangatlah wajar ketika kita diwajibkan untuk mempersiapkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan dalam sebagian literatur, para tabi'in itu mempersiapkan bulan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan itu datang. Jadi jauh sebelum masuk bulan Ramadan. Betapa bulan ini bulan yang amat mulia di sisi atau di pandangan mereka. Nah, tapi perlu kita sadari juga bahwa di balik fadilah-fadilah itu, dalam melakukan amal-amal kita juga perlu ilmu, karena ada syarat dan ketentuan yang harus dipahami dan dipenuhi agar semua amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bernilai di sisi Allah. Kenapa? Karena pada kenyataannya tidak semua amal yang manusia perbuat itu Allah terima. Dan itu telah Allah peringatkan dalam Quran surat ke-25. Quran ke-25 teh surat Al-Furqan ayat ke-23. Di situ Allah menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Jadi kata Allah, kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nah, oleh karena itu ilmu dan amal ini adalah satu paket, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Bahkan sahabat mulia Abu Bakar Asy-Siddiq memberi nasihat kepada kita semua bahwasanya tanpa ilmu amal itu tidak ada gunanya. Sedangkan ilmu tanpa amal adalah hal yang sia-sia. Maka dalam menyambut dan mempersiapkan diri sebelum masuk kepada bulan Ramadan kali ini, kita perlu mengetahui apa sih maunya Allah,
dalam kita beramal sehingga amal kita itu bernilai di sisi Allah. Agar di Ramadan ini kita tidak termasuk kepada golongan orang yang merugi, yang tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sudah Allah janjikan. Amalan-amalan yang kita lakukan tidak bernilai di sisi Allah. Karena senada dengan firman Allah tadi di Quran surat Al-Furqan, Rasulullah pun memperingatkan kita bahwa di bulan Ramadan ini, kata Nabi, kam min so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju wal atos. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Jadi sesi pertama ini pembahasan kita seputar itu. Apa sih maunya Allah dalam kita beramal, khususnya di bulan Ramadan ini. Apa sih Ramadan itu? Apa saja modal yang harus kita miliki di bulan Ramadan? Bagaimana seharusnya kita menjalani Ramadan? Nah, dalam pembahasan kita malam ini ada beberapa slide yang akan ditampilkan. Di slide pertama ini ada pengertian Ramadan. Jadi Ramadan itu berasal dari kata Romad, yang artinya ialah panas, menyengat atau membakar. Nah, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dinamakan bulan Ramadan karena ia menggugurkan atau membakar dosa-dosa dengan amal soleh. Nah, itulah dasar kenapa Ramadan ini disebut sebagai bulan magfirah atau bulan ampunan. Dari keterangan Imam Al-Qurtubi ini, syarat gugurnya dosa adalah dengan amal soleh, yaitu suatu amal yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan. Nah, apa amal soleh yang sifatnya khusus, yang hanya ada di bulan Ramadan? Jelas, yang pertama mungkin ya saum. Lalu yang kedua ada zakat fitrah, serta ibadah-ibadah sunnah yang lain seperti sholat tarawih dan yang lainnya. Nah, amal-amal soleh inilah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita gitu. Lalu berikutnya, apa yang dimaksud? Bulan? Sampai mana tadi? Nah, lalu berikutnya apa yang dimaksud dengan puasa atau saum? Nah, saum yang seperti apa yang dapat menghapuskan dan mencegah kita dari dosa? Apakah semua saum itu dapat mencegah dan menghapus dosa? Nah, pengertian saum secara lugawi atau secara bahasa, as-saum itu bermakna al-imsak yang artinya menahan. Sedangkan saum secara syar'i adalah usaha seorang mukallaf atau seorang yang sudah balik untuk menahan diri dari berbagai pembatal saum itu sendiri dengan niat beribadah kepada Allah, dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, dari pengertian ini secara implisit dalam saum terdapat dua nilai yang menjadi parameter antara sah atau rusaknya saum seseorang. Yang pertama itu ada nilai formal. Apa itu nilai formal, teman-teman? Jadi nilai formal itu saum yang hanya ditinjau dari segi menahan lapar, haus, dan hubungan seksual saja. Yang dimana ketika kita tidak melakukan ketiga hal itu, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, maka kita sudah dikatakan saum. Lalu yang kedua, pengertian saum ini yang secara implisit ada nilai fungsional. Apa itu nilai fungsional?
Nah, nilai fungsional inilah yang menjadi parameter sah atau rusaknya saum seseorang, ditinjau dari segi fungsinya. Apa segi fungsi saum itu? La'allakum tattaqun, yaitu takwa. Nah, di sini ada yang sudah ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu membagi saum ini kepada 3 tingkatan. Apa aja itu? Ada puasa awam, ada saum awam, kemudian ada saum khusus, dan yang ketiga ada saum khususil khusus. Oke, kita ulas satu-satu. Yang pertama, dalam kitab Ihya Ulumuddin ada puasa yang tingkatan awam. Nah, puasa awam ini puasa yang seperti apa? Jadi menurut Imam Al-Ghazali, orang yang masuk ke dalam kategori saum awam adalah orang yang melaksanakan saum itu hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Tetapi perbuatan maksiat tetap dilakukan. Puasa mah puasa, tapi sholat meninggalkan sholat gitu. Puasa sih puasa, tapi masih bobogohan misal, masih pacaran, ngabuburit, jalan berdua, ya, gandengan tangan. Puasa sih puasa, tapi masih gibah. Nah, orang yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, masuk ke dalam puasa awam. Dan puasa yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, yang masuk ke dalam sabda Nabi tadi di awal, yang hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Nah, kemudian yang kedua, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada tingkatan puasa khusus. Nah, puasa khusus ini adalah saumnya orang-orang soleh. Jadi saumnya itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga menahan diri dari melakukan hal-hal yang Allah larang. Menahan diri dari melakukan dosa dan maksiat. Dia sibukkan dengan amal-amal yang Allah perintahkan. Nah, itu kata Imam Ghazali masuk kepada puasa atau saum khusus. Dan terakhir ada saum khususil khusus. Nah, ini di atas lagi dari orang yang saum khusus. Bukan hanya melakukan amal-amal secara lahiriah, tetapi batinnya pun ia jaga. Batinnya pun melakukan ketaatan kepada Allah. Orang yang puasa khususil khusus beranggapan pikiran maupun hati yang tidak memikirkan Allah, maka itu merusak puasanya. Dan ini tingkatan yang amat tinggi lah, tingkatan para nabi. Ya, di antara kita mudah-mudahan targetnya kita masuk di kategori puasa yang kedua, puasa khusus. Jangan sampai puasa kita di tahun ini puasanya orang awam, hanya mendapat lapar dan haus saja. Puasa sih puasa, tapi maksiat masih dijalankan. Lebar. Oke, enggak. Lanjut Kang Isan. Slide berikutnya. Nah, ini Quran surat kedua ayat 183 sampai 185. Mungkin teman-teman sudah familiar lah dengan ayat ini. Ayat ini menjadi dasar hukum diwajibkannya puasa. Gimana, ada yang hafal? Hafal ayat ya? Insyaallah. Insyaallah ya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa,
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan seterusnya sampai ayat sebetulnya 85 cukup, karena 86, 87 itu ada klasifikasi khusus. Nah, dalam ayat ini ada beberapa prinsip yang wajib kita ketahui, kita pahami, dan kita penuhi. Kenapa? Karena inilah yang menjadi dasar diterima atau tidaknya puasa kita. Apa aja itu yang harus kita pahami dan penuhi? Slide berikutnya, Kang Isan. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 atau 85, setidaknya ada 5 prinsip yang harus teman-teman pahami dan miliki sebelum teman-teman memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, status atau kaidah hukum dari saum itu sendiri. Status atau kaidah hukum saum itu adalah wajib ain atau wajib bagi setiap individu orang yang beriman, teman-teman. Ditinjau dari kacamata bahasa dan ilmu tasrif, kata kutiba dalam Quran surat Al-Baqarah 183 itu merupakan bentuk dari fi'il madi dengan sibgot mabni lil majhul. Dalam bahasa sederhana, kutiba dalam Quran surat Al-Baqarah 183 ini bisa diartikan telah dicatat, dan bisa kita maknai sebagai penegasan dan penetapan yang Allah tetapkan, yang artinya diwajibkan dan ditetapkan. Tidak ada alasan untuk kita tidak menunaikan. Karena ketika kita tidak menunaikan atau kita meninggalkan saum itu, maka di ayat berikutnya kita wajib mengganti di hari yang lain sebanyak hari yang kita tinggalkan. Walaupun di ayat lain ada rukhsah atau keringanan bagi orang-orang tertentu. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa puasa Ramadan ini merupakan ajang pembuktian keimanan dan keislaman kita semua, teman-teman. Bahkan Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnah mengatakan siapa saja yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan bukan karena sakit atau uzur, maka kata Sayyid Sabiq, orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, dosanya lebih jelek dari dosa berzina, lebih jelek dari meminum minuman khamar. Bahkan kata Sayyid Sabiq, orang yang seperti ini diragukan keislamannya dan termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Itu kata Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua yang harus teman-teman pahami dan miliki sebelum masuk ke bulan Ramadan adalah modal saum. Apa modal saum itu, teman-teman? Jadi modal saum itu adalah iman dan ikhtisab. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhtisab atau mengharap pahala dari Allah, maka dosa di masa lalu akan Allah ampuni. Nah, menurut Ibnu Hajar, teman-teman, dalam kitabnya Fathul Bari menuturkan bahwa maksud dari lafaz iman di sabda Nabi tadi dan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 adalah meyakini kewajiban puasa Ramadan itu.
bahwa Ramadan ini wajib, bukan hanya diyakini oleh hati, tapi diekspresikan lewat pengamalan puasa itu sendiri. Karena kenapa? Karena secara definitif iman itu berarti menerima dan bertanggung jawab atas amanah yang sudah Allah embankan kepada kita, dengan menerima dan mengakui, tasdik atau meyakini dalam hati, lalu membenarkan dengan lisan, dan amalu bil arkan, mengamalkan secara maksimal melalui perbuatan. Sedangkan lapaz ihtisab, kata Ibnu Hajar, ihtisab ini adalah hanya mencari pahala dari sisi Allah. Karena kata Allah, puasa ini untukku, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan ihtisab ini juga bisa diartikan sebagai menghitung, karena akar katanya sama dengan hisab, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 1. Iqtarabalin nasi hisabuhum, kata Allah. Telah semakin dekat kepada manusia hisabuhum, perhitungan amal mereka. Jadi ihtisab ini adalah harapan yang terhitung sehingga menjadi sebuah target. Kenapa harus ada target di Ramadan? Harus ada ihtisab. Jadi teman-teman, orang yang tidak punya target atau tidak punya ihtisab di bulan Ramadan, pasti dalam menjalani Ramadannya, dalam hari-harinya itu akan hampa dan berpeluang besar hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Dia akan bingung. Bingung harus apa, harus ngapain di bulan Ramadan ini. Contoh, ketika kita punya ihtisab atau punya target di bulan Ramadan ini. Misal, teman-teman punya target untuk menghatamkan Al-Quran di Ramadan ini. Minimal 1 kali khatam. Maka teman-teman akan menghitung. Berarti 1 hari saya harus menyelesaikan berapa juz. Kan begitu. Oh, ketika kita punya target 1 kali khatam, berarti kita harus menyelesaikan 1 juz per hari. Itu pun kalau Ramadannya 30 hari, berbeda dengan 29. Nah, agar bisa selesai 1 juz dalam 1 hari, gimana caranya? Oh, kita bisa bagi ke dalam waktu sholat. Kita setiap selesai sholat minimal 2 halaman. Nah, inilah ihtisab. Dengan adanya ihtisab ini, adanya target yang terhitung secara rinci, pada akhirnya teman-teman di Ramadan ini bisa terarah. Dan ketika menjalani hari jelas mau ngapain, nggak hampa. Maka sebelum kita memasuki bulan Ramadan, yang perlu kita persiapkan adalah memastikan diri kita punya target, akan melakukan apa dan akan mencapai apa di bulan Ramadan ini. Dan itu terukur, bukan ngawang-ngawang. Terukur, dan agar itu bisa diukur maka ditulis langkah-langkahnya, step by step-nya itu. Sehingga itu memang bisa kita lakukan, bukan hanya jadi tidak hanya menjadi angan-angan pada akhirnya. Bedanya ihtisab ini dengan angan-angan, angan-angan itu tidak jelas secara eksekusinya. Berbeda dengan ihtisab, berbeda dengan harapan. Harapan itu step by step-nya sudah tergambar. Baik, sampai sini bisa dipahami? Baik, selanjutnya nomor 3.
setelah tadi ada hukum dan modal yang harus kita pahami dan miliki serta persiapkan, yang ketiga ini ada yang harus kita pahami dan miliki, yaitu pola saum. Nah, polanya seperti apa? Polanya adalah sebagaimana Quran surat Al-Baqarah tadi ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu pola menjalankan saum ini harus sesuai dengan polanya orang-orang sebelum kita. Jadi puasa ini bukan hal baru. Dalam menjalankan puasa yang sukses seperti apa sudah ada contohnya. Siapa contohnya? Yaitu orang-orang terdahulu. Pertanyaannya, siapa orang terdahulu? Nah, karena ini berkenaan dengan syariat, maka sumber hukum tertinggi umat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Agar jawabannya tidak perspektif pribadi, maka kita lihat siapa sih orang terdahulu itu? Kita lihat Al-Quran. Bisa buka Quran surat keempat ayat ayat 69. Surat An-Nisa ayat 69. Siapa orang terdahulu itu? Apakah semua orang terdahulu bisa kita jadikan rujukan? Enggak semua. Namanya Abu Jahal jadikan rujukan. Berarti saha tuh yang kudu dijadikan rujukan ya orang-orang yang kalau di Quran surat Al-Fatihah itu orang-orang yang telah diberi nikmat. Karena orang terdahulu itu kebagi ke dalam 3 golongan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Aya orang yang diberi nikmat oleh Allah, orang terdahulu teh, ada juga orang yang Allah murkai serta Allah sesatkan atau hinakan gitu. Nah, siapa orang yang setelah Allah beri nikmat? Jawabannya ada di Quran surat An-Nisa ayat 69. Siapa saja? Minan nabiyyin wasyadiqin wasyuhada wasolihin. Jadi ada 4 orang-orang yang sudah Allah beri nikmat, yaitu siapa? Para orang-orang soleh, orang-orang yang cinta kebenaran, orang yang terbunuh di jalan Allah atau syuhada. Nah, pertanyaannya, bagaimana orang terdahulu mengisi Ramadan? Nah, untuk mengetahui bagaimana puasanya orang-orang terdahulu, orang-orang yang sudah Allah beri nikmat itu, maka kita perlu membaca Nabi. Nah, dari literatur yang saya baca, 4 kategori yang sudah Allah beri nikmat itu dan menjalankan ibadah, ada beberapa yang saya catat. Yang pertama, orang-orang terdahulu, para nabi, orang-orang soleh, syuhada. Di Ramadan itu dijadikan sebagai bulan peningkatan amal soleh secara personal, ubudiyah. Kita bisa banyak melihat atau membaca dari banyak kitab para ulama, Rasulullah dan para sahabatnya itu menghabiskan malam dengan sholat dan membaca Al-Quran. Artinya orang-orang terdahulu itu mensibukkan dengan ubudiyah, ibadah personal. Kualitas ketaatan kepada Allah itu ditingkatkan. Nah, yang saya catat di yang kedua, bagaimana sih orang terdahulu itu menjalankan puasa, menjalankan bulan suci Ramadan? Ternyata ketaatan mereka tidak hanya mentok atau stuck di amal ubudiyah personal saja, tetapi masuk ke tataran amal-amal sosial. Dari berbagai literatur yang saya baca, dari Sirah Nabawiyah salah satunya,
kita bisa belajar, bahkan teman-teman mangga bisa baca sirah. Kita bisa menemukan bahwa bulan Ramadan itu bukan bulan malas-malasan. Kita bisa lihat di tahun kedua Hijriah, di mana tahun ini merupakan tahun pertama kaum muslimin menjalankan ibadah saum, karena Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 ini secara asbabun nuzul itu diturunkan di bulan Sya'ban kalau nggak salah. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan di tahun 2 Hijriah. Nah, di tahun 2 Hijriah ini, di tanggal 17 Ramadan, pecah perang Badar. Kebayang tuh, puasa pertama, jihad pertama, perang di tanggal 17 Ramadan. Nah, artinya tidak ada kesempatan untuk bermalas-malasan. Kita bisa baca, mungkin sudah tahu juga, secara kekuatan antara muslimin dan orang kafir Quraisy itu cukup jomplang kan. Muslimin hanya 313, sedangkan kaum kafir Quraisy sekitar 1000-an gitu. Nah, itu di puasa pertama Rasul diisi dengan perang Badar. Nah, di tahun ketiga Hijriah atau puasa kedua kaum muslimin ada persiapan perang berikutnya. Perang apa? Perang Uhud gitu. Itu di puasa kedua, persiapan perang Uhud. Di tahun keempat Hijriah atau puasa ketiga kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat itu menyusun program dakwah masif, dakwah ofensif, mempersiapkan dan mendidik generasi sahabat untuk menjadi mukmin dan muslim sejati. Nah, ini bisa kita lihat di tahun kelima Hijriah. Karena di tahun 4 Hijriah, di 3 atau di puasa ketiga kaum muslimin itu tidak ada perang. Ada perang lagi itu di tanggal 5. Tahun kelima Hijriah. Nah, tahun keempat ini fokus dakwah, membangun kekuatan, dan ini bisa dilihat ke tahun 5 Hijriah. Bagaimana yang tadinya pasukan muslimin itu sekitar berapa? Ya, 1000-an orang lah. Di tahun kelima Hijriah berkali-kali lipat yang ikut di perang Khandaq, dan perang Khandaq ini terjadi di tahun kelima Hijriah. Pasukan muslimin itu kurang lebih ada 3000 orang. Lalu terakhir di tahun 8 Hijriah terjadi penaklukan Mekah atau Fathu Mekah. Nah, inilah pola saum orang-orang sebelum kita, itu Rasulullah. Suri tauladan kita menjalankan saum seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jika kita ingin sukses menjalankan bulan Ramadan, maka harus sesuai dengan pola mereka, khususnya pola Rasulullah. Tidak ada alasan untuk kita bermalas-malasan, tidak ada alasan untuk kita mengisi Ramadan dengan seadanya. Isilah Ramadan ini dengan amal-amal terbaik kita. Kena Ramadan terdakwah, kena Ramadan sare we sepanjang hari. Nah, duka eta umat ada umat Rasulullah moal kitu sigana. Nah, selanjutnya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, selain tadi ada hukum, terus ada bekal yang harus kita persiapkan sebelum masuk Ramadan, terus apa yang harus kita ikuti. Nah, yang keempat, agar Ramadan kita sampai kepada la'allakum tattaqun, selanjutnya ada aturan yang harus kita penuhi. Di Ramadan itu teu sakahayang urang, aya aturan-aturan yang harus dipenuhi.
Nah, untuk aturan saum mungkin pembahasan secara rinci akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan ini hanya seulas lah. Bagaimana saum ini ada syarat sahnya, syarat sah saum non wae. Ada yang tahu? Syarat sah saum. Ini kan ada syaratnya. Syarat sah saum ada yang tahu? Berakal. Balik. Berakal, balik. Dalam Nah, keadaan Islam. sehat. dalam Islam. keadaan sehat. Oke, Muslim. ada lagi? Betul apa yang tadi dikatakan. Jadi syarat sah saum itu yang pertama pastikanlah Islam itu. Karena saum yang Allah terima saumnya orang-orang Islam menurut keyakinan dan sejauh yang kita yakini saat ini ya saumnya kita yang Allah terima, yang sah. Jadi syarat sah saum teh hiji iman, yang kedua mumayyiz teh jadi orang nu berakal tadi bener. Nah selain syarat sah aya oge syarat diterimanya saum. Apa syarat diterimanya saum? Syarat diterimanya saum harus berlandaskan saumnya itu pada keimanan, keikhlasan, dan sesuai dengan tuntunan syariat. Nah untuk pembahasan lebih lengkap mengenai aturan saum nanti di pertemuan berikutnya yang akan disampaikan oleh Kang Ihsan. Insya Allah di hari Rabunya Kang Ihsan. Dan terakhir di pembahasan saya malam ini yang harus sama-sama kita pahami dan kita miliki sebelum masuk kepada bulan Ramadan adalah pastikan kita tahu tujuan dari Ramadan ini. Apa tujuan dari saum? Can pindahsan slide-na. Dan kelima tujuan dari puasa Ramadan atau tujuan dari saum. Nah, tujuan dari saum ini sebagaimana tadi sudah disebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yaitu apa tujuan saum? Tujuan saum adalah la'allakum tattaqun, yaitu menghantarkan manusia kepada derajat takwa. Nah, tinggal pertanyaannya, apa itu takwa? Nah, harus kita pahami dulu, apa itu takwa? Karena mustahil kita sampai kepada derajat takwa, sedangkan takwanya sendiri kita tidak tahu. Nah, jadi takwa itu, kata Buya Hamka, di dalam tafsir Al-Azhar, takwa itu diambil dari rumpun kata wikoyah. Apa itu wikoyah? Wikoyah itu artinya memelihara. Memelihara diri dari batasan syariat. Itu menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Jadi takwa itu memelihara, menjaga diri dari batasan-batasan syariat. Nah, orang-orang yang bertakwa inilah yang berpeluang besar, bukan berpeluang besar, dapat dipastikan mendapatkan fadilah-fadilah yang Allah janjikan di ya sebagaimana banyak mubalik, banyak ulama menyampaikan fadilah-fadilah itu dari berbagai kitab yang mereka karang. Kuncinya karena tidak semua orang, tidak semua peserta itu mendapatkan door prize. Yang dapat door prize hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang memenuhi syarat dan ketentuan. Sama halnya dengan Ramadan. Jadi fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan itu hanya didapatkan oleh orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang sampai kepada derajat takwa.
Nah, tadi pertanyaannya apa itu takwa? Takwa itu saya ulangi kata Buya Hamka, yaitu memelihara dan menjaga diri dari batasan syariat. Lanjut Kang Isan slide-nya. Siapa orang yang bertakwa? Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang tahu perintah dan larangan serta tahu batasan-batasan hidup menurut syariat atau hukum Allah. Sehingga dalam menjalani hidupnya sungguh-sungguh hati-hati dan teliti dengan memaksimalkan tugas dan kewajibannya dengan isti'anah, istiqomah, istitoah yang sepanjang ikhtiarnya senantiasa tawakal ala Allah. Nah, inilah orang yang bertakwa. Jadi tahapan pertama untuk sampai kepada takwa adalah tahu batasan-batasan syariat. Ya, setelah tahu, maka jalani hidup sungguh-sungguh dan hati-hati serta teliti. Nah, di dalam Al-Quran, orang bertakwa ini punya ciri-ciri. Apa ciri-ciri orang bertakwa? Ini bisa diukur tuh takwa teh bisa. Karena takwa itu ada ciri-ciri. Apa ciri orang bertakwa? Ada yang bisa jawab? Sikap taat. Amanah. Amanah. Selalu mengingatkan. Sebetulnya enggak Teh Nabila gimana? Mau jawab orang yang bertakwa yang suka ke masjid sok sholat wae Kang. Sok ke masjid, sok sholat wae. Oke, emang enggak? Nah, tadi karena ini berbicara tentang syariat, maka parameter dan rujukan tertinggi dalam mencari jawaban adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka kacamata yang kita gunakan adalah kacamata Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, di dalam Al-Quran, siapa sih atau apa sih ciri-ciri orang bertakwa? Nah, ciri-ciri orang bertakwa bisa kita lihat sebetulnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Terus allazi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ciri-ciri orang bertakwa di surat Al-Baqarah eta yang pertama nyata orang anu hidupnya itu dan kehidupannya tidak lepas dari Al-Qur'an. Al-Qur'an ini menjadi sumber nasihat, sumber kebenaran dan sumber mengambil keputusan. Al-Qur'an ini terinternalisasi ke dalam diri orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa tidak akan lepas dari Al-Qur'an. Atuh kitu mah kumaha Kang? Da urang teh henteu we hidup dalam lingkup agama. Nah, kata siapa? Sepenuhnya kita dalam pengaturan Allah. Kita tidak bisa berlepas. Nah, pemahaman-pemahaman sekuler sedang merajalela, merebak di kalangan umat Islam, memisahkan agama dengan kehidupan. Seolah-olah Islam itu hanya mengatur di masjid, padahal Islam tidak hanya mengatur di masjid. Nah, ciri orang bertakwa itu menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dia dalam mengambil keputusan. Di Al-Quran itu sumber fatwa dia tertinggi lah. Hirupna teh berpatok pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk memahami Al-Quran tentu ada ilmunya. Makanya kita jangan lelah mencari guru, jangan lelah untuk belajar, khususnya mempelajari
Islam, mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Nah, terus ciri orang bertakwa yang kedua menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dia dalam menjalani hidup. Nah, ciri yang kedua dalam Quran surat Al-Baqarah itu yaitu iman kepada adanya hari pembalasan atau adanya akhirat, adanya pertanggungjawaban. Ya, orang bertakwa itu menurut Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4, dia hidupnya tidak akan sembrono karena meyakini akan ada hari pembalasan. Ciri orang bertakwa selanjutnya itu nyama enggak sok tiasa dibaca, tiasa dieksplor lah yang lebih jauhnya. Sebetulnya banyak ayat yang membahas ciri-ciri orang bertakwa. Cuman untuk malam ini satu surat itu aja lah. Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Nah, untuk lebih jelas mangga dipelajari. Nah, ketika teman-teman sampai kepada kedudukan mutakin inilah semua padilah yang sudah Allah janjikan di bulan Ramadan akan kita dapatkan. Nah, selain ciri-ciri ada balasan. Nah, balasannya bisa dilihat di Quran surat 8 ayat 29, terus ada di Quran 65 ayat 2 sampai 3 dan ada juga di Quran surat ketiga ayat 133. Nah, kurang lebih untuk malam ini hanya segitu dulu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika kepanjangan. Mungkin saya cukupkan ke Kang Rizky Sopian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kita sampai jam 9:30 lah. Saya kembalikan kepada Kang Rizky Sopian. Barakallahu fikum. Terima kasih. Ucapan beribu-ribu terima kasih kami aturkan kepada pemateri yang sangat luar biasa dan luar biasa antusias dalam pemaparan dan sharing motivasinya. Agar pemahaman kita tidak sampai sini, maka kami buka sesi tanya jawab. Bagi Akang Teteh yang ingin bertanya, boleh angkat tangan, sebutkan nama, asal, instansi, atau universitas. Silakan kepada saudara Kang Dinar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinar Mutakin dari Fakultas Hukum semester 1. Izin bertanya, Ustadz, perihal mempersiapkan atau persiapan kita untuk menyambut dalam bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Nah, dalam persiapannya kan berarti dari sebelum menginjak bulan Ramadan, yaitu dari bulan Syaban ataupun Rajab. Nah, kan manusia itu ada yang sudah terbiasa, ada juga yang belum terbiasa dalam segi beribadah yang full kalau di bulan Ramadan itu. Nah, jadi manusia itu cenderung dari ketidakbiasaannya itu dari fisik serta mental. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita untuk bisa
ngastabilkan itu fisik dan mental. Contohnya dari fisik seperti kegiatan ibadah tahajud. Nu tadina tahajud teh dari 2 rakaat mincak lebih kaluhurna nambahan 4 rakaat teu kuateun turun di kedua rakaat. Nah gitu. Nah, kalau dari contoh yang dari mental. Contoh dari yang mental yaitu pikiran. Pikiran sebelum akan menincak bulan Ramadan. Contohnya pikiraneun yang kes Syawal, lebaran, tegaduh duit, yang meser baju lebaran. Nah, orang-orang cenderung begitu. Nah, jadi saya ulang pertanyaannya, bagaimana kita untuk bisa ngastabilkan perihal itu fisik dan mental untuk menyambut bulan yang suci depannya yaitu bulan Ramadan. Terima kasih, mungkin sekian Pak Ustadz. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya, apakah ditampung dulu atau langsung dijawab kan? Dijawabnya langsung. Ya, silakan. Bagaimana ibadah kita agar tetap konsisten, tetap stabil? Karena tadi sudah disebut di awal ya, selain tadi persiapan, karena ini bulan yang mulia, bulannya Allah. Karena dalam satu keterangan, dalam satu hadis, Allah menyatakan ibadah-ibadah yang lain itu adalah untuk kita. Sedangkan puasa ini adalah untukku, kata Allah. Jadi saum ini adalah ibadah khusus untuk Allah. Karena saum ini ibadah untuk Allah, maka ibadah-ibadah, ubudiyah-ubudiyah yang ada di bulan Ramadan diniatkan untuk Allah, bukan untuk yang lain, termasuk sholat tahajud. Orientasi kita ya untuk Allah. Tadi arti lain dari ihtisab itu kan hanya mengharap sesuatu yang ada di sisi Allah, bukan yang lain. Arti lain dari ihtisab selain menghitung adalah mengharap apa yang ada di sisi Allah. Yang artinya agar bisa konsisten, harapan itu kita gantungkan hanya kepada Allah. Niat itu kita niatkan hanya untuk Allah. Karena biasanya manusia itu naik turun secara amaliyah dikarenakan orientasi yang tidak lurus. Dengan orientasi yang tidak lurus itulah manusia akan menemukan namanya titik jenuh, namanya kecewa. Dan Allah tahu manusia itu mudah jenuh. Oleh karena itu Allah jadikan ibadah itu beraneka ragam, banyak. Agar apa? Agar manusia itu tidak jenuh. Makanya pastikan target kita di bulan Ramadan, apa yang hendak kita capai, atau apakah sholat malam, atau amalan-amalan yang lain. Nah, ketika itu sudah tercatat, ingat-ingat selalu dalam menjalankan target itu dengan orientasi karena Allah. Karena biasanya jelema teh henteu istiqomah karena salah orientasi eta hiji da. Namun orientasina karena Allah mah insyaallah moal goyah ku badai, moal oyag ku kaayaan, lempeng we boga duit teu boga duit. Jika Mang Dinar itu hujan bensin ini teu kakosan ya. Karena niatnya lurus gitu. Gitu kuncina mah hiji, persembahkan untuk Allah. Selain persiapan-persiapan tadi yang kita lakukan. Namun akhirnya targetnya sholat malam berarti biasakan di sisa hari yang ada ini untuk sholat malam. Sebagaimana disebut sebelumnya, generasi tabi'in itu mempersiapkan Ramadan 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Artinya panjang. Nah kita mah tarhib juga baru sekarang gitu.
Jadi ya kita maksimalkan lah secara persiapan. Itu Kang Dinar. Barakallah. Kajawab tuh. Mohon kejawab Akang. Turun. Sebelumnya mohon maaf jika kurang maksimal. Kondisinya masih kurang fit. Jadi untuk berpikir dan membahasakan agak berat gitu. Jadi mohon maaf dan mohon dimaklumi. Mangga lanjut. Sehat-sehat Kang. Amin. Apakah cukup Kang Dinar? Cukup. Terima kasih. Selanjutnya kepada Dewi Mutmainah dipersilahkan. Teh Dewi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini pengalaman aku waktu tahun kemarin ya. Pas Ramadan udah selesai itu kan aku berusaha buat terus mempertahanin kebiasaan baik kayak di bulan puasa tuh kayak baca Quran bareng-bareng dan lain-lainnya. Nah, pertanyaannya gimana biar aku bisa mastiin bahwa kesadaran sama kedisiplinan diri yang aku capai pas bulan puasa Ramadan tuh bertahan lama dan nggak cuma berlangsung selama bulan suci doang. Syukran Ustaz. Yang pertama, langsung jawab ya, Kang Rizky. Langsung aja Kang. Langsung siap. Jadi bagaimana agar kita konsisten sebetulnya sama tadi kayak Kang Dinar. Bukan hanya di Ramadan kita disiplin, bukan hanya di Ramadan kita semangat melakukan ubudiyah, tapi di bulan-bulan lain itu tetap terjaga. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita pahami dulu. Di Ramadan kita menyembah siapa? Nyembah Allah kan? Ibadah kita untuk Allah. Nah pertanyaannya, apakah di bulan yang lain Tuhan yang kita sembah itu berbeda? Sama kan sebetulnya, yang kita sembah adalah Allah. Ya artinya orientasi yang harus jelas, yang harus lurus. Yang pertama itu. Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang kita sembah di bulan-bulan yang lain. Dia tidak ada alasan untuk penurunan amal, penurunan ketaatan. Justru setelah Ramadan amal itu harus semakin meningkat karena arti dari Syawal itu kan meningkat. Nah, terus yang kedua, bagaimana caranya kita tetap konsisten? Nah, biasanya penurunan amal itu terjadi dipengaruhi oleh lingkungan sebetulnya. Naik turunnya keimanan kita itu faktor terbesarnya lingkungan. Bener tuh, laras tuh. Nah, ketika lingkungan kita tidak semangat terhadap amal-amal yang Allah perintahkan, maka secara tidak langsung dampak itu akan terasa oleh diri kita. Kita pun akan tidak terbawa semangat. Makanya Allah memerintahkan orang beriman itu untuk hidup tidak sendiri. Kita bisa lihat di Quran surat Al-Imran ayat 103. 102 sebetulnya 102 sampai 104.
Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seruan awalnya kan gitu. Kata Allah, ini seruan untuk orang beriman untuk meningkatkan ketakwaan dia. Ketakwaan itu akan terus meningkat ketika kita memenuhi syaratnya. Apa saja syaratnya? Di 103. Pertama, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh pada aturan Allah, pada tali agama Allah. Apa itu? Ya syariat. Pastikan hidup kita berada di atas syariat. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Nah, untuk bisa hidup kita berpegang dalam syariat, itu tidak bisa dilakukan secara maksimal tanpa jamiah, tanpa berjamaah. Karena syariat itu bisa kita pelihara ketika kehidupan kita dalam kebersamaan, dalam lingkup jamaah. Nah, itu kiat-kiat yang Allah berikan sebetulnya untuk kita. Bagaimana sih kita bisa istiqomah dalam ketaatan, dalam syariat? Berjamaah. Cari lingkungan yang mendukung kita, mendukung dalam hal-hal yang Allah syariatkan. Ya, selama ini mungkin ya lingkungan kita jauh dari syariat. Akhirnya membawa kita malas dalam menjalankan syariat. Jadi itulah salah satu dorongan kenapa kita buat program-program selama Ramadan bersama agar kita terbiasa dalam lingkungan jamaah yang mendorong teman-teman tetap istiqomah dalam ketaatan. Karena kita mah kan gampang terserang lupa dan kadang lalai. Nah, ketika hidup kita berada dalam jamaah yang wa'tasimu, jamaah yang memegang teguh tali agama Allah, insya Allah ketika kita lalai kita akan dikuatkan. Kita akan diingatkan. Akan ada watawasau bil haq watawasau bis sabar di dalamnya. Mungkin itu Teh Dewi. Gimana Teh Dewi? Ya, saya ulang. Yang pertama mungkin secara singkat kita harus sadari bahwa yang kita sembah di bulan Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lain. Artinya tidak ada alasan untuk kita menurunkan spirit, kita menurunkan semangat untuk beribadah. Lalu yang kedua, pastikan lingkungan kita mendukung untuk kita hidup dalam ketaatan. Nah, ketika lingkungan kita tidak mendukung untuk kita melaksanakan ketaatan, ya akan susah. Nah, jadi dua itu kurang lebih yang harus kita lakukan. Maka. Selanjutnya kepada Hiji dewe nya ada migrain euy. Yo mangga Kang Rizky. untuk pertanyaan terakhir kepada Kang Randy, persilahkan. Dua dewe. Oh ya, kepada Teh Nabila dulu aja, persilahkan. Nanggus Kang Randy. Tadi kan Ahwat. Oh, gak apa-apa Teh Nabila tuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sukmawati Azhari, mahasiswa Universitas Sari Al-Aitam, Prodi Manajemen semester 1. Sebelumnya terima kasih karena diizinkan bertanya. Saya mau nanya nih Kang, menurut Akang, kalau bulan Ramadan itu kan tadi ya yang dijelasin di awal,
Kalau bulan Ramadan itu bulan penuh ampunan. Terus apakah bisa ini tuh dijadiin alasan buat seseorang jadi buat lebih bebas berbuat dosa di bukan bulan Ramadan gitu. Terus berharap semua dosa-dosanya teh dihapus pas bulan Ramadan tiba. Apa ini teh bisa dibilang kayak ngumpulin dosa terus pas nanti pas bulan puasa tinggal dihapus. Tah, seharusnya gimana sih kita memahami konsep ampunan Allah ini supaya nggak disalahgunain gitu sama orang. Terus gimana pandangan Akang tentang seseorang yang puasa tapi masih sering ngelakuin dosa, terutama buat ibu-ibu nih ya atau cewek-cewek gitu yang kayak masih sering gibah, bohong atau buat orang yang kepepet banget tuh bahkan sampai nyuri gitu. Apa puasanya tetap sah secara hukum Islam atau justru kehilangan maknanya yang kayak Akang jelasin tadi yang termasuk ke puasa awam itu? Apa puasanya masih yang masih diiringi keburukan ini tetap bernilai atau malah cuma formalitas aja gitu. Makasih. Ya, sama-sama teh. Ya, untuk pertanyaan awal tadi teh apa? Lupa saya. Astagfirullah. Ya. Jadi yang pertanyaan pertama mah intinya gimana sih kita memahami konsep ampunan Allah yang tadi itu supaya nggak disalahgunakan. Terus yang kedua, gimana pandangan Akang buat orang yang puasa tapi masih sering diiringi kebiasaan buruk gitu? Nah, oke, baik, terima kasih teh. Tentang konsep ampunan, apakah di bulan suci Ramadan semua dosa seseorang itu diampuni atau semua orang itu Allah ampuni? Logika sederhananya tadi analoginya. Apakah pengampunan itu adalah janji yang Allah berikan, salah satu keutamaan bulan Ramadan. Nah, cuman tidak semua orang mendapatkan ampunan. Hanya orang-orang yang la'an lakum tatakunlah yang berhak mendapatkan magfirah di bulan Ramadan. Nah, untuk sampai kepada la'an lakum tatakun, itu tidak serta-merta, itu tidak ujug-ujug, tapi ada proses yang dilalui. Bagaimana dengan menyepelekan dosa di bulan-bulan yang lain? Ya, artinya dia tidak masuk ke dalam kategori takwa. Karena takwa itu mengetahui batasan-batasan syariat, bukan hanya sekedar mengetahui batasannya, tapi juga dia berikhtiar sekuat tenaga untuk menghindari hal-hal itu. Nah, ketika kita tidak menghindari hal-hal itu, bahkan mungkin dengan sengaja menabrak syariat yang sudah Allah tentukan, sama artinya dengan menentang Allah. Kasarnya begitu. Allah melarang, kita tabrak, sama dengan kita menentang Allah. Diampuni gak? Ya Allah Maha Pengampun. Selama usia itu masih Allah berikan dan kesadaran itu kita miliki untuk bertobat, maka insya Allah Allah ampuni. Cuman selain berhenti dari perbuatan itu, kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan tobat itu seperti apa. Tobatnya leres, kata sebagian ulama, berhenti. Cuman apakah selesai hanya berhenti? Oh enggak, ada tahapan berikutnya. Taba wa aslaha. Berhenti lalu perbaiki. Nah, itulah tobat. Jadi ada syarat tobat, ada rukun tobat. Syarat tobat itu harus ada kesadaran. Terus yang kedua ada rukun tobat. Rukun tobat itu harus ada perbaikan setelah kesadaran kita akan kesalahan itu. Nah, itulah tobat. Ketika kita melakukan itu, maka insya Allah diampuni. Tetapi ketika tidak ada perbaikan setelahnya, bahkan kita melakukan dosa yang sama dengan penuh kesadaran, hati-hati.
masuk ke kategori munafik pada akhirnya. Kalau gak munafik, fasik. Termasuk di Ramadan. Itu dia jadikan alasan untuk orang lain berbuat maksiat di luar bulan Ramadan. Karena di Ramadan diampuni. Nah ini harus kita luruskan. Makanya ada tarhib ini agar sedikitnya membantu pemahaman kita mengenai bulan Ramadan. Bahwa di bulan Ramadan ini tidak semua orang mendapatkan keutamaan atau fadilah-fadilah yang Allah janjikan. Hanya la'alakum tatakun sajalah yang berhak menerima itu. Ya analogi sederhana nama orang ikut event. Di event itu panitia menyiapkan door prize. Pertanyaannya apakah semua peserta yang ikut di event itu mendapatkan door prize? Kan enggak, yang dapat door prize hanya orang-orang tertentu yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, kan begitu. Sama di Ramadan begitu. Allah mempersiapkan hidangan dan di hidangan itu ada keutamaan-keutamaan yang disiapkan bagi orang-orang yang memenuhi syarat dan ketentuan. Yaitu untuk konsep pengampunan. Lalu yang kedua, sama sebetulnya yang kedua mah jawabannya dengan pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kedua. Kurang lebih begitu teh. Atau bisa diulangi lagi? Atau cukup? Udah cukup sih Kang, udah menjawab semuanya. Baik, jadi pertanyaan terakhir kepada Kang Randy, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Randy, saya dari Universitas Salih Al-Aitam, jurusan Hukum semester 1. Tadi kan ada pola puasa Ramadan, menyebutkan bahwa pola orang-orang terdahulu. Menurut Ustadz nih, mengapa penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami bagaimana orang-orang terdahulu melaksanakan puasa Ramadan? Dan apakah ada pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari pengalaman mereka? Terima kasih Ustadz. Ya baik, sama-sama. Adakah hikmah dan pelajaran dari kisah mereka? Jelas ada. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 120, fungsi dari mempelajari sejarah kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah sebagai nasihat. Yang kedua sebagai peneguh hati. Yang ketiga sebagai sumber kebenaran. Nah, berangkat dari situ, apa pentingnya kita mempelajari kisah-kisah orang terdahulu, khususnya dalam menjalankan ibadah saum? Yang pertama itu perintah Allah, yang kedua kita akan menemukan cara bagaimana mereka menjalankan Ramadan dan Ramadan itu sudah Allah pastikan diterima. Minan nabiyyin wasidikin wasyolihin wasuhada adalah orang-orang yang amalnya sudah Allah tulis. Ya, banyak karya-karya ulama yang mengabadikan kisah orang-orang soleh, para nabi. Maka penting sekali agar Ramadan kita Allah terima, tidak hanya mendapatkan haus dan lapar saja, ya pastikan saum kita sesuai dengan contoh orang-orang terdahulu, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ren. Karena dalam surat Hud tadi ayat 120, sejarah itu khususnya sirah, sejarah Rasulullah adalah sumber kebenaran. Dan tadi menjawab pertanyaan yang terlewat dari Teh Nabila, apakah orang yang melakukan saum tetapi tetap melakukan maksiat, orang yang saum tapi tetap melakukan maksiat masuk ke dalam kategori saum awam? Ya masuk, karena
Tadi kan secara definisi menurut Imam Al-Ghazali, saum awam itu adalah orang yang hanya menahan haus dan lapar saja, tetapi batasan syariat ditabrak. Nah, ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam sabda Nabi bahwa di Ramadan itu banyak orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, min so'imin tadi. Nah, agar kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, maka pastikan saum kita sesuai dengan pola, sesuai dengan aturan, sesuai dengan tadi sesuai dengan iman dan ihtisab. Tujuannya jelas, tidak ada tujuan lain selain la'alakum tatakun. Maka insya Allah saum kita akan bernilai di sisi Allah dan itu bisa merubah kehidupan kita setelah Ramadan. Itu Kang Randy, Teh Nabila. Baik Kang, terima kasih jawabannya Bang. Siap. Cukup pengintannya. Baik, terima kasih. Mohon cukup. Terima kasih kepada Akang Teteh yang telah berpartisipasi dengan pertanyaannya. Izin, apakah ada closing statement dari Ustadz? Dari Ustadz. Sanes Ustadz abi mah. Sami tadi pembelajar, masih belajar dan masih banyak kesalahan lah. Closing statement naonnya? Oke, jadi closing statement nama beginilah. Jadi di Ramadan ini teman-teman berikhtisab atau menargetkan sesuatu. Salah satunya mungkin ada yang menargetkan bercengkrama lebih dengan Al-Quran. Jangan hanya mengejar banyaknya hafalan. Oke. Jangan mengejar banyak-banyakan menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Nah, cukuplah hatam Al-Quran mah sekali. Selanjutnya, mempelajari isinya. Bukan hanya sekedar membaca. Sampai Al-Quran ini menjadi huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Menjadi petunjuk, menjadi penjelas dan wal furqan dan pembeda bagi kita dalam menjalani hidup saat ini dan ke depan. Karena Ramadan ini bukan hanya sekedar bulan. Ramadan ini adalah pola hidup orang-orang beriman. Awal dari sebuah perubahan dan peningkatan kualitas hidup di atas ketaatan. Nah, jika bulan Ramadan ini tidak membuat kita berbenah untuk menjadi hamba yang seutuhnya, menjadi hamba yang lebih baik, maka tidak ada lagi bulan yang bisa memperbaiki kita. Kenapa? Karena inilah bulan terbaik yang Allah persiapkan bagi kita. Jika bulan terbaik saja tidak merubah kita, apalagi bulan yang lain. Ya mungkin itu closing statementnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara itu pembacaan doa yang akan dipandu oleh saudara kita, yaitu Kang Randy. Kepada yang bertugas dan waktu, saya dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighira. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana shrah sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penutup. Sebelum penutup acara ini, izinkan saya sebagai moderator untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini mengajak kita untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai kesempatan emas dalam meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kepada Allah. Puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu, memperbanyak amal kebaikan, serta memperkuat keimanan. Dengan memahami hukum, prinsip, dan tujuan puasa, kita diharapkan dapat menjalani Ramadan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, sehingga dapat meraih keberkahan, ampunan dosa, serta balasan kebaikan di dunia dan akhirat. Ramadan adalah momen untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Segitu mungkin, alhamdulillah webinar kita telah selesai dengan lancar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan acara ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.